Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Teduh, Sambung Kasih Peduli Lebih. Halo, namaku Afi, dan saat ini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh dua orang hebat. Di depanku ada Bu Awi dan Mbak Alifah. Halo, apa kabar? Baik. Halo Afi, Alifah, halo, alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Mungkin buat teman-teman di rumah yang masih belum kenal nih sama Bu Awi dan Mbak Alifah, boleh perkenalan dulu? Baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Renta Krisdiana, biasa dipanggil Awi. Saat ini sebagai ketua dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, sekaligus menjadi koordinator di Hibah di Yayasan Rumpun Nurani. Dan sekarang kami sedang bekerja sama nih dua lembaga untuk membuat proyek namanya School Based Mental Health. Oke, kalau Mbak Alifah? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Alifah. Aku adalah seorang psikolog yang sekarang bekerja di sebuah sekolah swasta di Jogja, kemudian juga di Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia juga sebagai psikolog, dan di program School Based Mental Health bersama Bu Awi itu sebagai researcher. Oke, berarti berdua ini adalah psikolog dari berdua ini adalah aktivis sosial dan juga researcher yang bergerak di bidang mental health ya. Oke, speaking of mental health nih teman-teman, kita kebanyakan terdengar ya udah beberapa bulan yang lalu, bahkan baru-baru ini ada berita tentang bunuh diri Ibu dan Mbak Alifah. Nah, itu bagaimana sih tanggapan dari Mbak Alifah sebagai psikolog maupun Bu Awi sebagai aktivis sosial? Iya, fenomena banyaknya, saya nggak mau bilang banyak ya, ada beberapa kasus bunuh diri di tingkat remaja maupun adolescence ya, dewasa muda begitu. Ini ya sebetulnya jadi the tip of the iceberg gitu, jadi ujung dari gunung es yang permasalahan real yang dihadapi oleh remaja saat ini gitu. Dan memang pasca pandemi kemarin kita menghadapi krisis baru nih, krisis kesehatan jiwa. Karena kemarin kita sempat terisolasi gitu ya, karena kita diminta untuk di rumah, kemudian tidak berjarak sosial gitu. Dan sehingga ketika ini selesai, ini kita dalam proses transisi begitu, yang ternyata bebannya semakin memberat, dan ini dialami sebetulnya hampir di semua umur, di semua usia, globally, di semua negara dimanapun. Cuman memang akan ada kelompok-kelompok umur yang rentan gitu, yang sangat mengkhawatirkan, termasuk dengan muncul banyak berita tentang bunuh diri ini gitu. Kalau dari salah satu data disebutkan 1 dari 3 remaja Indonesia itu memang mengalami gangguan, dan itu jumlahnya 15 jutaan. Artinya itu sebuah jumlah yang besar. Itu kenapa kita yang memang bergerak di well-being dan mental health ini memang harus punya extra effort untuk melakukan yang lebih gitu. Dan saat ini tuh right now itu sangat dibutuhkan. Nah, setuju banget sih nyambung sama Bu Awi ya. Karena di pasca pandemi itu kan orang tuh makin disconnect gitu sama lingkungan sosialnya gitu. Dia lebih banyak di kamar, lebih banyak ngeliat gadget gitu. Jadi kayak beda lah tantangannya anak muda zaman sekarang sama anak muda zaman dulu, yang mungkin ketika gabut, kalau zaman dulu kan mereka bisa ngobrol sama temennya, bisa main keluar, bisa gerak keluar. Kalau sekarang anak gabut ngapain? Kan nonton HP di kamar, diem gitu kan. Dan apa yang ditonton itu juga mungkin hal-hal yang negatif gitu, kayak ngasih feedback negatif kayak misal di Instagram, jadi bandingin sama temennya kok lebih sukses gitu, atau lebih keren, kok aku jadi malah insecure kayak gitu kan. Banyak hal-hal yang dialami, jadi tantangan tersendiri untuk anak zaman sekarang gitu.
Oke, tapi untuk akses informasi nih tentang mental health di media sosial maupun di media-media internet yang lain, sebenarnya itu udah mulai banyak nggak sih Mbak? Kalau untuk sekarang? Ya kalau informasi emang tentang mental health itu banyak ya, tapi kan informasi itu kayak jadi dua mata pisau gitu. Bisa jadi dia benar informasinya itu bagus gitu dan dimaknai secara benar, tapi ada juga informasi yang nggak tepat gitu, misalnya masih informasi berita yang misalnya kayak tadi ya bunuh diri atau apa, tapi dibesar-besarkan gitu, jadi bisa men-trigger orang lain, bisa ngasih inspirasi orang lain dan nggak ngasih cara gimana cara cari pertolongan gitu. Atau mungkin anak-anak juga sekarang banyak yang self-diagnose juga gitu dari media, karena nggak cari pertolongan tapi lebih banyaknya bergantung sama media aja gitu. Jadi dua mata pisau. Oke. Ya kalau aku ilmunya komunikasi. Ya, gitu. Jadi kalau dari ilmu komunikasi kan ada hyper information. Hyper information segala sesuatu yang berlebih itu pasti nggak sehat ya. Karena ketidakmampuan untuk menganalisis dan memilah dan memilih. Dan akhirnya jadi yaitu counterproduktif, instead of memberikan informasi yang positif untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusi, tapi malah sebaliknya gitu, malah menghujam diri sendiri yang akhirnya jadi tidak bisa proses kalau kita ada encoding decoding ya, encoding message kemudian mendekode dan membuat jadi message baru untuk mengekspresikan itu bisa salah. Itu sih sebetulnya juga satu tantangan ketika kondisi sekarang itu dengan era digital itu, jadi beban anak-anak muda lebih berat, ya nggak sih? Iya. Yang muda-muda. Kalau ngerasain zaman dulu SD gitu kan kayak bebannya tuh ringan gitu loh. Kayak masalah yang dilihat tuh apa yang dihadapi sehari-hari, real dan localized gitu. Jadi kita hidupnya misalnya di Jogja, ya udah infonya yang udah dapat dari orang-orang Jogja gitu. Tapi kalau dari informasinya sangat berseliweran gitu, kita tahu nih orang yang ada di Amerika ngapain, orang yang ada di sana ngapain gitu. Jadi kayak banyak banget informasinya. Oke. Untuk menengahi itu ya permasalahan-permasalahan yang ada nih sekarang, apa sih upaya yang dilakukan oleh Bu Awi maupun Mbak Alifah sekarang ini? Iya, terkait dengan satu program khusus yang school based mental health itu memang kita mendesain, ada Mbak Rahma sama Bu Emi Zulaifah juga yang mendesain awal inisiatif baru kayak eksperimen gitu, eksperimen sosial. Kita coba mungkin masuk lewat lingkungan terdekat pada anak, yaitu sekolah. Ada naik dikit dari keluarga ya, karena kita fokusnya kalau di Rukun Nurani maupun di Laki itu kan penguatan keluarga. Kita naik dikit ke sistem yang lebih tinggi, which is sekolah, di mana anak-anak berkumpul. Dan di situ anak-anak menghabiskan waktu paling banyak dalam sehari-hari, hampir 8 jam, kemudian ditambah ada ekstra dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian kita coba untuk melihat kondisi real lapangan. Mbak Alifah dan teman-teman ini yang akan mengakses, ada assessment kondisi anaknya, tapi kemudian pada saat yang sama kita akan touching supporting utama, which is orang tua dan guru. Jadi orang tua dan guru juga di-assess, sehingga kita dapat mendapat gambaran itu satu sistem dalam sekolah. Jadi akademik yang ada di ekosistem akademik yang ada di sekolah gitu. Bagaimana ini bisa terbentuk dengan lebih baik, jadi lingkungan yang positif dan aman untuk anak bisa bertumbuh dan memiliki kesehatan jiwa yang lebih baik begitu. Oh, berarti targetnya itu adalah ada siswa, ada orang tua dan juga gurunya juga ya? Betul. Nah, itu gimana nih prosesnya untuk mewujudkan itu? Apakah ada kendala atau tantangan tersendiri untuk melakukannya gitu? Ya, untuk tahap awal ini kita baru tahun pertama ini masih assessment, masih berusaha memotret atau mendapatkan kondisi real yang current condition. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman peneliti. Mau Mbak Oke, kalau mungkin sebelum kendala gitu ya, kenapa kita menyasarnya ke siswa, orang tua sama guru gitu, terutama guru juga gitu dan orang tua gitu kan. Karena guru sendiri itu kan sebagai stakeholder utama di sekolah gitu. Misalnya ibarat kayak sekolah tuh anak-anaknya tuh datang dan pergi gitu kan, 3 tahun sekolah lulus ganti anak lagi gitu kan. Nah, jadi yang stay di situ adalah guru. Nah, jadi guru ini perlu paham banget nih isu-isu kesehatan mental, gimana caranya menangani anak-anak yang punya
bagus gitu. Nah, terus juga orang tua kita sasar karena orang tua ini kan yang membersamai anak ini gitu selama hidupnya. Mungkin si anak ini cuma di sekolah 3 tahun tadi kan, tapi kan dari kecil sampai besok dia dewasa, yang tumbuh itu kan bersama orang tua. Dan orang tua ini perannya besar banget untuk kesehatan mental seseorang gitu, karena keluarga itu adalah faktor protektif gitu. Jadi untuk kesehatan mental anak, kalau keluarganya baik itu kan dia jadi kuat nih anaknya mentalnya. Tapi kalau keluarganya ya ada problem dan dia mungkin komunikasinya nggak baik gitu kan, si anak ini jadi rawan gitu, jadi akan rentan gitu terhadap mental health ya gitu. Oke. Mungkin bisa diceritakan kalau tadi kan kegiatannya sebenarnya ada apa aja nih sebelum kita ke kendala mungkin ya. Jadi rangkaian kegiatannya itu ada berapa lama dan ngapain aja sih Bu sebenarnya di sekolah dan ke anak? Ini program kita rancang 3 tahun. Jadi di tahun pertama memang sifatnya kita defining the problem dulu. Kemudian di tahun kedua kita mulai developing dan designing intervensi, baru yang terakhir diseminasi di tahun ketiga. Nah tapi seiring berjalannya waktu kita bahkan sudah mulai punya stakeholder meeting kemarin, mengundang dari dinas maupun dari komunitas, dari sekolah-sekolah SMA yang ada di Jogja untuk mendapat gambaran current condition secara keseluruhan. Tapi terus kita punya 2 SMA yang kita jadikan partner, SMA 1 Sleman dan SMA Bias, untuk kita lakukan assessment gitu. Nah nanti di tahun kedua tuh kita mulai punya intervensi-intervensi yang kita rancang berbarengan dengan dimulai dari tahun pertama juga sebetulnya berbarengan dengan kampanye tentang mental health awareness. Karena ini beriringan gitu. Kita memang walaupun kita secara spesifik tuh pengen melakukan perubahan di level sekolah gitu, tapi kita pengen awareness itu memang bisa touching, bisa mengena kepada publik luas. Makanya kita buat satu kampanye dengan hashtag Connect to Care dan Sambung Kasih Peduli Lebih itu upayanya kita mulai mengajak banyak lagi untuk mulai peduli pada kesehatan jiwa, terutama kesehatan jiwa anak-anak kita gitu, sebagai penerus, sebagai masa depan nih mas bangsa gitu. Nah dari situ awareness aja kan nggak cukup, butuh action nih. Nah actionnya itulah kita mulai yang kecil-kecil kita tawarkan di sekolah lewat guru dan orang tua. Kira-kira begitu sih. Kalau untuk Mbak Alifa nih, menurut Mbak Alifa lewat program ini apa sih pesan yang ingin disampaikan mungkin untuk khususnya untuk orang tua, keluarga dan juga guru dan juga anak-anak? Kayak yang dibahas tadi ya, mungkin dari program School Based Mental Health ini kan core message-nya itu connect to care gitu. Jadi connect gitu. Kita ingin membawa message ini ke orang tua, ke guru, ke siswa gitu, sehingga ketika ada anak yang punya problem gitu kan, dia kan biasanya tuh merasa dirinya tuh terputus gitu loh koneksinya, disconnect dari orang lain, dia ngerasa sendiri, dia ngerasa nggak berharga, dia mungkin ya itu tadi akhirnya bisa sampai ke yang ini ya, membunuh diri dan lain sebagainya itu. Nah jadi message yang kita ingin kuatkan untuk orang tua dan untuk guru tadi itu terkoneksi dengan komunikasi yang baik gitu. Oke, tandanya orang terkoneksi itu gimana sih Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lebih real itu aku nih sebenarnya aku kesendirian atau kesepian gak sih, atau aku sebenarnya udah cukup untuk terkoneksi sama orang lain gak sih? Itu apa sih tanda-tanda yang bisa kita lihat nih? Ya yang jelas hidup produktif ya. Jadi kalau salah satu mental health itu ada empat poin utama. Yang pertama itu dia mengenal dirinya, mengenal potensi dirinya. Kemudian yang kedua, dia bisa memanage stres hariannya. Jadi namanya sehari-hari itu kan 24 jam macam-macam ya, yang begini, tapi bisa mengatasi itu. Kemudian yang ketiga, dia produktif setiap hari. Jadi nggak mager atau melumpruk kayak anduk basah gitu.
tapi tiap hari tuh punya sesuatu yang ingin dicapai, dilakukan. Dan yang keempat tuh kontributif, artinya dia bermanfaat untuk orang lain. Itu koneksi tuh ada di bagian kontributif itu ya, jelas ketika dia produktif, dia pasti akan berhubungan dan koneksi dengan orang lain untuk membuat satu karya, melakukan kerja atau belajar atau apapun itu gitu. Nah itu justru kesehatan mental, kesehatan jiwa tuh ada di situ gitu. Nah kenapa kita bilang connect to care, itu memang membuat orang untuk keluar dari goanya masing-masing, mulai connecting dan mulai peduli. Peduli itu berawal dari peduli pada dirinya sendiri. Dengan dia keluar memberikan kontribusi apapun itu bentuknya, waktu, fokus, energi ataupun apapun, nah itu nanti dia berarti bentuk kepedulian dia pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Itu yang membuat kehidupan kemanusiaan berjalan. Oh oke. Berarti yang aku dapatkan dari Bu Awi tadi, pentingnya ada lingkungan yang positif dan juga masing-masing orang ini punya tanggung jawab yang sama gitu ya untuk memberikan energi positif di lingkungannya juga ya, gitu. Nah berarti gimana sih cara masyarakat umum nih untuk berkontribusi juga ikut partisipasi nih di program ini gitu? Ikut berpartisipasi ya, kalau di sekarang ini kita kan ada 2 platform IG yang memberikan banyak edukasi, kemudian memberikan banyak informasi tentang kesehatan jiwa dan mental, termasuk program school base juga. Dan itu ada di IG-nya Rumpun Nurani dan IG-nya Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Mungkin bisa pada follow, pada mengikuti, nanti lihat apa-apa yang kita tawarkan dalam bentuk join kampanye atau ikut program-program webinar yang kita punya. Artinya memang mulai menambah semangat untuk merawat dirinya masing-masing deh dengan belajar tentang berbagai hal terkait dengan psikologi dan mental health. Itu kan banyak banget detailnya ya Mbak. Ya betul. Maksudnya kan semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, dalam artian ilmu tuh nggak cuma sekedar matematika, biologi gitu, enggak, tapi ilmu tentang kehidupan gitu kan, kita jadi lebih kenal sama diri kita. Nah makanya kenapa orang yang punya ilmu tuh, kalau kata siapa ya, Genjar Dewantara apa siapa ya, itu lebih bahagia gitu. Dalam artian karena dia ketika punya problem, dia world view-nya lebih luas kan, jadi pandangan kepada dunia itu kan dia lebih luas, jadi dunianya nggak sempit. Ketika dia punya problem, dia tahu option-optionnya apa sih yang bisa aku lakukan, gini-gini. Dan jadi kita juga mempromot itulah biar teman-teman menuntut ilmu gitu lah tentang dirinya sendiri, tentang kehidupan gitu, yang lebih meaningful gitu hidupnya. Iya sih, dikit lagi ya mungkin nambahin itu Mbak ya, tadi terkait dengan meaningful tadi. Salah satu kunci kita juga bisa merasa berarti, ini kan banyak yang ketika yang bunuh diri kan ngerasa aduh kok kayaknya nggak ada yang peduli sama aku dan aku nggak berarti. Itu adalah sense of belonging. Kamu dimiliki di satu kelompok, kamu juga merasa memiliki kelompok itu. Komunitas, ekosistem positif, itu yang ditawarkan di Rumpun Nurani. Juga ada banyak program-program untuk komunitas anak mudanya untuk terlibat gitu, membuat kreasi-kreasi positif. Nah kemudian dari Laki itu kita menawarkan bahkan ada telekonseling gratis ya Mbak, untuk anak-anak muda juga bisa join, dapat 3 kali sesi, ngerasain coba kalau misalnya kamu ngelepasin beban dalam dadamu itu ke orang lain yang profesional kayak Mbak Alif. Jadi punya arahan untuk bagaimana sih solusinya gitu. Nah jadi yang sebetulnya yang kita promoting di well-being dan kesehatan jiwa di Rumpun Nurani dan Laki itu dua-duanya punya banyak aktivitas yang sebetulnya teman-teman bisa join dan menjadi lebih merasa berarti dan merasa belong pada satu komunitas. Oke, luar biasa ya Mbak dan Bu Awi. Ada nggak sih harapan nih terakhir untuk keluarga ataupun juga pemerintah mungkin bisa support lebih untuk kegiatan kita ini? Boleh disampaikan. Kalau harapan sih ya jelas ini ya, selama kita mengerjakan project school based mental health ini kan pasti butuh dukungan dari pemerintah juga gitu kan. Apalagi misalnya kita
nanti di tahun ketiga akan diseminasi ke sekolah-sekolah lain juga. Jadi harapannya program ini tuh bisa diduplikasi gitu nantinya, nggak cuma di sekolah yang kita kerja sama cuma 2 sekolah kan. Nah itu harapannya bisa ke berbagai sekolah di Yogyakarta bahkan di Indonesia gitu, bisa di. Amin, semoga bisa terwujud ya Ibu dan Mbak Alifah. Oke, kita akan ada juga mungkin teman-teman di rumah bisa partisipasi. Kita ada IG dan hashtagnya Connect to Care ya Bu ya. Connect to Care. Nah nanti teman-teman bisa nih mulai dari diri sendiri upload nih cerita tentang teman-teman masing-masing dan juga mention nih teman-teman yang kalian paling dekat atau enggak orang-orang yang selalu support kalian. Nanti menggunakan hashtag Connect to Care itu gitu ya. Dan mention kita juga di Rumpun Nurani dan juga @lucky_gib gitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih atas diskusi kita hari ini, sangat insightful. Tadi ada highlightnya adalah gimana sih cara kita untuk berkontribusi yang lebih positif, cari lingkungan yang positif dan juga punya sense of belonging juga ya Bu ya, kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri, komunitas juga. Oke, sampai sini dulu diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Awi dan Mbak Alifah atas insight yang sangat bermanfaat semoga dan membuat kita teduh bersama ya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Ruang Teduh. Sambung kasih, peduli lebih.